Halo semua. Sebelum nonton videonya, tolong bantu subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wah. Aduh, halo semua. Balik lagi di channel gua. Hari ini hari Sabtu malam, tepatnya malam Minggu. Dan ya, ini gua udah ganti knalpot lagi. Dari yang kemarin kan, video kemarin yang gua bahas ban itu knalpot gua masih standar. Ini udah gua ganti lagi ke knalpot gua. Oh ya, ini gua nggak pakai spion karena baut spionnya itu karatan cuy. Jadi lagi pengen gua cariin bautnya dulu. Soalnya gue takut nggak bisa dilepas kalau misalnya udah terlanjur karatan terus nggak diganti gitu. Makanya ya udah deh, sembari nyari baut sementara gue lepas dulu spionnya. Sebenarnya mau nggak mau sih dicopot, soalnya ya gimana, bautnya udah harus diganti gitu karena udah karatan, jadi perlu di maintenance gitulah. Ya makanya ini juga gue keluar malam hari biar nggak ada polisi sebenarnya. Sebenarnya tadi gue mau pakai yang Vario, cuma dipakai ibu gue ngaji cuy. Jadi ya cuman ada motor ini, ya udahlah gue pakai yang ini aja. Apa kabar kalian semua? Ya semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, rezekinya juga lancar. Amin. Ya di video kali ini gue mau ngebahas tentang berita yang lagi rame, yaitu rilisnya motor R15 yang baru. Emang baru di India sih ya, cuma beritanya itu cukup membuat ya kalangan bikers di Indonesia gempar lah. Kenapa? Karena R15 yang baru itu ada beberapa perubahan dari R15 yang sebelumnya. Ini gue ceritain sedikit aja sih ya, kalau buat yang belum kalian tahu. Jadi bentukan R15 yang baru ini atau R15 V4 ini, yang pertama itu ada perubahan dari segi tampilan atau body di bagian depan, yang dimana body bagian depannya itu menurut gue udah keren banget sih, kayak nyerupain kakaknya Yamaha R6 yang baru itu dengan proji bulat di tengahnya gitu. Sebenarnya desain relatif sih ya, ada beberapa orang yang kurang suka dengan desain seperti itu, cuma kalau pendapat gue pribadi sih gue suka. Karena kenapa? Karena lebih minimalis aja gitu. Selain itu juga kayak lebih terlihat kayak motor prototype mereka di MotoGP, yaitu YZF M1. Kalau misalnya bodinya seperti itu, ya menurut gua keren aja lah, terlihat lebih modern. Karena kan motor modern sekarang tuh identik dengan yang facelift gitu. Ada. Nah itu untuk di bagian body. Untuk selebihnya sih di bagian bodi kayak nggak ada perubahan ya dari bagian tengah ke belakang. Yang gua tahu sih cuma di bagian depan aja yang mengalami perubahan gitu. Untuk bagian bodi belakang ya masih sama aja kayak R15 V3 yang sekarang. Nah, yang bikin gempar itu dari fiturnya cuy. Ya, Yamaha menambahkan fitur quick shifter dan traction control pada motor 150 cc mereka. Itu fitur tambahannya. Jadi kan fitur yang lamanya itu yang di R15 V3 itu upside down, habis itu assist slipper clutch kalau nggak salah, sama apa ya, dua itu sih yang gue tahu ya. Nah sekarang ditambah sama quick shifter, terus traction control, oh ya sama satu lagi itu ada
yang namanya Y-Connect. Jadi udah kayak NMAX yang baru atau seri Maxi Yamaha yang baru itu bisa connect ke Android gitu. Nah, ini yang mau gue bahas ya. Gue ngebayangin fitur-fitur itu ada di suatu motor 150 cc sih menurut gue terlalu terlalu overkill. Cuma ya gimana gitu loh, kayak tapi ini tuh buat Yamaha sendiri, ini kayak serangan balasan buat CBR yang kemarin baru keluar, yang baru nerapin upside down yang sama kayak dipakai di ZX25. Ya menurut gua sih ini bogem mentah sendirilah buat kompetitornya Yamaha dengan adanya fitur seperti ini di motor 150 cc firing mereka gitu. Gue kayak masih rada speechless gitu sih. Kayak Yamaha kayak nggak nyangka aja dia bisa bikin motor 150 cc tapi dengan fitur yang menurut gue itu ada di segmen 250 cc ke atas gitu. Nah, selain itu juga dari tampilan bodi depannya yang berubah itu bisa Yamaha ngeklaim sih di video teasernya yang dirilis di India. Yamaha ngeklaim dengan bodi seperti itu tingkat aerodinamis motornya itu bakal bertambah. Jadi motornya lebih aerodinamis lah kalau buat dikendarai gitu. Sebenarnya sih ya Yamaha kayak cuma nambah 2 fitur doang, cuma menurut gue itu wow banget sih, menarik buat ditunggu gitu. Dan selepas dari itu sih gue mau ngomongin perkiraan harga ya. Nah, perkiraan harga sih menurut gue sebelumnya R15 V4 ini udah rilis di India dengan harga 33 juta untuk yang versi standar dan 34 juta sekian itu untuk versi R15M nya. Oh ya, ini untuk penjelasannya lagi, jadi fitur quick shifternya itu cuman ada di versi yang R15M. Nah, jadi fiturnya itu kalau nggak salah ya ada ABS, quick shifter, traction control, Y-Connect, sama riding mode. Nah, riding mode-nya ini tapi cuman tampilan speedometer aja ya, bukan elektronik penambah power atau apa, itu cuma kayak tampilan speedometer aja, yang dimana kalau misalnya riding mode-nya disetting ke yang race atau untuk balap itu bakal menampilkan lap time di speedometernya. Nah, sedangkan kalau misalnya riding mode-nya disetting untuk street atau jalanan itu nanti bakal nampilin odometer atau kilometer. Itu yang gue baca-baca sih ya. Jadi riding mode-nya ini bukan untuk menambah ledakan power atau men-setting pengeluaran power motor, tetapi lebih ke pengaturan speedometer aja atau tampilan speedometer. Itu sih yang gue baca-baca. Nah, untuk yang versi standar itu fiturnya ada traction control, ABS, sama Y-Connect kalau nggak salah, sama fitur Yamaha R15 P3 yang sekarang kayak upside down, assist slipper clutch dan lain-lain itu masih ada ya di versi standarnya. Jadi seperti itu. Dan untuk harga versi R15M sendiri dibanderol 34 juta sekian itu di India, sedangkan untuk versi standarnya 33 juta sekian. Nah, itu untuk di India ya. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri pasti harganya bakal berbeda dari yang versi India.
bentar deh ya, macet. Oh ya, untuk harga itu menurut gua sih, untuk harga R15M nya di Indonesia sendiri sih gua perkirain ya bisa nyentuh sekitar 42 juta sampai 43 juta ya, itu untuk versi tertingginya. Sedangkan ya beda 1 juta sampai 2 juta lah sama CBR 150R yang baru, karena mengingat ada fitur quick shifter sama fitur traction control tadi, ya pasti harganya bakal naik juga gitu. Yamaha gue yakin sih nggak bakal ngeluarin harga yang sama kayak R15 V3 yang sekarang. Kenapa? Karena ya itu fitur mahal cuy, fitur yang ada di Moge lu terapin di motor 150cc sih pasti harganya ya bakal naik lah. Jadi cukuplah buat bikin R15 jadi motor paling mahal di kelas 150cc gitu. Karena kan ya untuk saat ini yang ada fitur itu kalau misalnya jadi rilis ya, dan rilisnya sama sih, gua yakin cuman ada Yamaha doang gitu yang ada fitur quick shifternya di kelas 150cc. Jadi ya cukup bikin motor R15 jadi motor paling mahal di kelasnya. Jadi gitu. Untuk R15M nya sih gua taksir ya sekitar 43 jutaan. Sedangkan untuk R15 yang standar ya under 40 lah, antara kisaran 38 atau 37 38 lah. Itu buat fitur traction controlnya sih sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itu aja sih ya yang mau gue bahas di video kali ini. Jadi menurut kalian gimana kalau misalnya motor R15 ini rilis di Indonesia? Apakah bakal laku atau malah kayak, aduh gue mau belok kiri aja deh, bakal laku atau malah kayak CBR 150 yang sekarang gitu? Kenapa? Karena jujur gue jarang banget ngelihat motor CBR 150 yang baru ini loh, yang kayak motor CBR 2,5 itu. Ya itu Honda selain ngasih harga yang tinggi banget, juga nggak ada perubahan spek mesin di dalamnya sih. Jadi menurut gue sih ya kayak kurang worth it aja untuk dibeli gitu loh. Itu menurut gue ya, makanya gue jarang banget ngelihat motor CBR 150 yang baru ini di jalan. Kalau kalian gimana? Kalau gue sih jarang banget gitu loh. Cuma nggak tahu ya kalau di daerah kalian itu masih banyak atau enggak gitu. Cuma kalau di daerah gue ini kayak jarang banget ada motor itu gitu. Jadi ya gue nggak tahu sih nih Yamaha R15 yang baru ini bakal senasib juga kayak CBR yang sekarang atau enggak gitu. Ya itu patut untuk ditunggu sih ya. Jadi ya kita tunggu aja kapan rilisnya gitu. Cuma sih ya gue denger dari beberapa media online, motor R15 yang baru ini akan rilis di Indonesia itu kalau enggak akhir tahun ini ya awal tahun. Jadi kalau enggak Desember ya Januari gitu. Itu untuk jadwal rilisnya. Ini patut ditunggu lah. Ya itu mungkin sedikit opini gua tentang motor R15 yang baru. Kalau dari kalian gimana nih? Gua penasaran juga soalnya tentang opini kalian mengenai motor R15 yang baru ini. Apakah menurut kalian ini bagus atau apa ya? Kalian tulis aja ya di kolom komentar, nanti kita diskusiin bareng. Ya mungkin sekian aja video dari gua, kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa subscribe juga channel gua, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti banget buat gua, biar subscriber channel gue ini bertambah lagi gitu loh.
karena nanggung nih 2 subscriber lagi nyentuh 50 orang, ya genepin lah biar cepet 50 ya, semoga juga biar bisa cepet naik ke 100 lah ya. Sih target gua sih tahun ini bisa 100 ya, semoga aja bisa sih, itu target gua. Ya mungkin sekian aja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Gua pamit, stay safe di jalan. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dah. Au.